Diawali saat di sebuah kafe, para selebgram Gabin Society berkumpul. Diceritakan oleh Min Hye bahwa Rolla telah mengunggah percakapan Bini Mom di akunnya, yang mengandung gosip tentang para selebgram lainnya. Hal itu pun membuat para netizen berkomentar dengan tajam. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan Bini Mom yang muncul di hadapan mereka, menyatakan mengapa perkumpulan hari ini tanpa mengundangnya sebagai seorang selebgram. Dan sementara itu, Ari menawarkan pelembab dengan Fasi di kediaman tempat kerja kenalan ibunya. Tiba-tiba terdengar suara mobil pemilik rumah yang membuat mereka pun rusuh beberes. Hyun tidak mencurigai apapun, dia ke ruang wardrobe, menyimpan mantelnya sembari bertelepon. Ari yang bersembunyi di balik mantel amat ketakutan ketahuan. Saat Hyun pergi keluar ruangan, Ari pun keluar dari persembunyiannya. Dia melihat-lihat barang-barang mehong milik Hyun di ruang wardrobe yang membuatnya terkesima. Sampai di kediamannya, ibunya memamerkan baju baru kepada Ari. Namun Ari pun mengingatkan bahwa sewa kios di Gangnam minus lagi untuk bulan ini. Berada di outlet Bulgari, Ari dihampiri Min Hye, seorang selebgram ternama yang sangat antusias bertemu dengan Ari karena ia adalah teman semasa SMA-nya. Mereka lalu mengobrol santai. Min Hye pun meminta ide IG. Namun Ari menyatakan bahwa ia tidak memiliki akun IG. Johnsun lalu meminta Min Hye untuk mengikutinya agar Ari bisa berkirim pesan pada Min Hye. Di kediamannya, Min Hye pun curhat kepada suaminya yang merasa kesal karena tadi siang bertemu Ari dengan teman SMA-nya sewaktu sekolah. Terlihat sombong dan hedon yang kini terlihat sukses namun santai. Myung Ho lalu menyarankan agar mengajaknya ke pesta selebritas akhir pekan. Min Hye lalu mengikuti perkataan dari suaminya. Di kediaman Ari, Jeong Sun yang mendapatkan DM dari Min Hye memohon kepada Ari agar mengikuti undangan pesta dari Min Hye. Namun Ari menolak dan memilih masuk ke kamarnya. Di kamarnya, Ari lalu membuat akun IG dan dia olohok saat melihat akun Min Hye yang seorang selebritas. Esok harinya, Ari mencoba baju milik klien ibunya. Dia terlihat cantik dan membuat kegirangan ibunya. Datang dengan taksi, Ari pun melihat red carpet yang memukau para pemotret. Namun dia dikagetkan dengan lelaki yang menepuknya dari belakang. Ari merasa dilecehkan, dia lalu memotret dan meminta nomor telepon si lelaki. Membuatnya marah, mengultimatum akan melaporkannya ke polisi. Jung Kyung berujar bahwa dia mengira temannya karena bajunya sama, namun meminta maaf karena salah orang. Jung Kyung pun lalu memberikan nomor ponselnya dan dia pun pergi. Disambut oleh Min Hye yang memperkenalkan Ari kepada teman-teman selebgramnya. Ari dibangga-banggakan oleh Min Hye bahwa ia adalah teman semasa SMA-nya yang fancy dan glamor juga pintar. Pandangan Ari terfokus pada Hyeon yang menghampirinya. Chae Hye yang datang bersama Hyeon berujar bahwa baju Ari percis seperti kepunyaan Hyeon. Diperkenalkan oleh Min Hye bahwa Ari adalah temannya yang kuliah di I-Village. Namun Ari berujar bahwa ia tidak sampai lulus di I-Village dan sekarang dia hanya tamatan SMA. Membuat Min Hye dan teman-temannya tak bisa berkata-kata. Ari lalu pamit pergi dan saat itu Bini Mom datang mengamuk kepada Min Hye karena menurutnya menghalanginya masuk ke pesta ini. Padahal awalnya Min Hye menempel padanya dan menjadi parasit baginya. Ari lalu melerai Bini Mom yang masih mengamuk terhadap Min Hye. Tidak terima dihentikan amukannya, Bini Mom mengamuk terhadap Ari yang belum dia kenal. Mengotori baju yang dikenakan oleh Ari, berujar bahwa dia baru melihat wanita yang terlihat miskin memakai baju limited edition. Terlihat pinjaman namun berani ke tempat seperti ini. Ari tak kalah mengamuk membuat orang-orang di ruangan pun heboh. Menurut Ari memang kenapa bila miskin dan memakai baju pinjaman. Justru manusia sebenarnya yang terlihat bukan saat dia naik tapi saat ia terjatuh. Diyakini Ari saat ini semua orang di sini melihat Bini Mom sangat rendah. Ari pun meninggalkan pesta, membuat kagum seisi ruangan. Sampai di kediamannya, Ibu Ari kecewa terhadap Ari karena baju yang kotor terkena anggur. Ibunya tak mampu mengganti baju ini karena harganya yang mehong. Myung Ho, CEO Grand Motor, menyambut kedatangan Jung Kyung dan Taejeon yang milih mobil. Di tempat berbeda, Chae Hye merasa gerah karena Min Hye berkomentar di status IG-nya seolah seperti kakaknya yang menempel terus. Gina juga merasakan hal yang sama, sungguh memuakkan menurutnya karena Min Hye berkomentar seolah dekat dengannya.
Angela pun berujar bahwa dia harus menjauhi Min Hye karena rumor kalau Min Hye sudah tersebar. Di kantornya, melihat akun IG yang baru dia buat, Ari pun melongo karena sudah mencapai hampir 500 followers. Jong Sun menyatakan kemungkinan itu dari pengikut Min Hye yang juga mengikuti Ari. Ari lalu dihubungi oleh Seung Hyuk yang tahu nomor ponselnya dari daftar tamu pesta kemarin, meminta Ari untuk bertemu dengannya. Berada di kafe, Seung Hyuk menyatakan bahwa Ari berkarisma dan dapat menarik fokus orang lain. Mengetahui masa lalu Ari yang dulunya kaya namun bangkrut dan hanya lulusan SMA, lalu menjadi konsul kosmetik. Walau menurut Seung Hyuk profil Ari buruk, tapi dia tertarik saat melihat pengikut IG Ari yang ternyata bertambah pesat. Jika hanya karena Min Hye, menurutnya pengikutnya akan berhenti. Namun dia melihat pengikut Ari bertambah terus. Melihat potensi dari Ari, Seung Hyuk berniat akan membesarkan Ari menjadi sukses juga gemerlap. Hendak ke toko ibunya, Ari melihat Hyun masuk ke toko ibunya. Terlihat ibunya meminta maaf kepada Hyun dan akan mengganti segala kerugian. Namun Hyun berniat membawa pakaian miliknya yang telah kotor penuh dengan noda. Tanpa mempermasalahkan ganti rugi, Hyun pun pergi keluar. Saat itu Ari menyapanya dan meminta maaf, juga memberikan kartu debit yang berisi uang hampir 7 juta untuk ganti rugi atas kecerobohannya, merusak pakaian milik Hyun. Mengetahui harga pakaian 12 juta, Ari pun berjanji akan mencicil sisanya. Namun Hyun tidak berniat menerima ganti rugi karena menurutnya seharusnya pakaiannya telah lama dibuang. Hyun pun pergi dengan mobil hedonnya. Berada bersama para selebgram, Hyun menyimak ocehan mereka yang mendapatkan undangan pesta Gabin Society diadakan oleh Min Hye. Mereka yang tidak berniat datang, namun Hyun berujar. Dia sudah ditelepon Min Hye dan berjanji akan datang. Chae-hye mempermasalahkan kedatangan Hyun ke pesta itu. Menurutnya Min Hye sudah menurunkan levelnya akibat pesta kemarin. Hyun mengingatkan dengan menjauhi Min Hye, maka citra Chae-hye akan buruk karena tidak setia kawan. Bukankah seharusnya Chae-hye mempertahankan posisinya sebagai public figure? Hyun pun lalu pergi dengan tegas. Angela dan Gina lalu menghampiri Chae-hye dan mengingatkannya bahwa Hyun lebih dikenal publik meskipun tidak memiliki medsos karena ia putri anggota dewan dan ketua yayasan Haeung yang juga memiliki mertua dari Taegang. Membuat Chae-hye pun amat murka. Sendirian menatap IG-nya, Min Hye kecewa karena pengikutnya semakin berkurang. Dihampiri Ari yang menyatakan bahwa dia bangkrut dan sekarang berjualan kosmetik. Membuat Min Hye terkejut dan mengajaknya keluar karena di seberang adalah outlet miliknya. Berada di outlet milik Min Hye, Ari terkaget-kaget karena Hyun datang dengan anggota selebgram Gabin Society yang hendak berpesta dengan Ari di lantai 2. Saat itu, Min Hye live streaming memperkenalkan Ari adalah teman semasa SMA-nya yang membantunya karena dia dibully akibat memakai atribut yang mehong, membuat iri teman-temannya kala itu. Berujar membalas budi, Min Hye lalu membuka tas milik Ari berisi kosmetik murah yang dijajakan Min Hye, membuat para pengikutnya ingin memesannya. Tersadar dimanfaatkan dan dipermalukan, Ari pun turun ke lantai 1. Min Hye mengejarnya dan berujar dia prihatin dengan keadaan Ari. Dan kebetulan menjual kosmetik, jadi apa salahnya membantu melariskan dengan promo gratis. Ari tidak terima karena Min Hye berbohong untuk nama baiknya sendiri. Hyun dari atas mendengarkan pembicaraan mereka. Saat sendirian, Min Hye yang followernya berkurang terus memesan jasa followers dengan mudahnya. Berjalan sendirian, Ari dihubungi oleh pihak kepolisian. Dia pun bergegas ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi, polisi pun menjelaskan bahwa Jung Kyung memakai jasa polisi untuk menemukan Ari. Jung Kyung lantas memperlihatkan DM yang dikirimkan ke IG Ari, menanyakan laporan kepolisian yang belum ia terima, tapi DM tersebut tidak digubris oleh Ari. Namun amat mengapresiasi pekerjaan polisi yang cepat menemukan Ari. Dengan tegas Ari meminta polisi untuk membuatkan laporan dirinya karena lelaki yang dihadapannya ini berlaku mesum. Ari lalu pergi keluar, dia mendapatkan telepon dari Jeong Sun, membuatnya tak menyangka setelah melihat IG produk jualannya laris manis dipromosikan Min Hye. Di kantornya, bosnya berterima kasih karena berkat promosi, teman Ari penjualan pun meledak. Jeong Sun saat itu memperlihatkan IG Ari banyak foto-foto yang diuploadnya disukai para netizen. Namun Ari memperingatkannya jangan melakukan itu karena menurutnya memalukan. Ari pun lalu pergi ke gudang melihat DM dari beberapa produk yang mengajaknya bekerja sama.
Mendatangi Sung Hyuk memperlihatkan DM tawaran kerjasama produk. Ari dinasehati Sung Hyuk bahwa tawaran itu terlalu murah. Ari pun mempertanyakan yang pantas didapatnya seharusnya berapa. Sung Hyuk menasehati kembali bahwa uang bukan segalanya. Ari pun diajak pergi oleh Sung Hyuk. Dibawa ke salon, Ari didandani layaknya selebriti. Diingatkan Sung Hyuk bahwa nantinya Ari akan seperti Mari, memiliki belasan ribu followers. Namun sudah bisa meraup kesuksesan dengan menjadi ambasador di salon ini. Dapat menggunakan layanan salon secara gratis. Dibawa ke butik, Ari pun mencoba satu baju. Sung Hyuk segera memotretnya, dan karena ini belum gratis bagi Ari, maka baju ini harus dikembalikan. Sung Hyuk berujar bahwa uang bukan segalanya, tapi menjadi selebgram bagaimana dunia akan memperlakukan profesi ini. Esok harinya Min Hye datang menghampiri Sung Hyuk, namun dia beranjak keluar karena ada Ari di ruangan Sung Hyuk. Mengejar Min Hye, Sung Hyuk menjelaskan bahwa Ari direkrut olehnya karena sangat cocok menggantikan Binimung yang bisa menjadi kawan Min Hye. Namun Min Hye menolak, menurutnya Ari tidak selevel dengannya. Sung Hyuk menunjukkan akun IG Ari diperlihatkan bahwa followers Ari naik drastis. Hal tersebut ia lihat karena Ari memiliki daya jual dan daya saing untuk Min Hye. Ari lalu menghampiri mereka dengan menyatakan dia pun tidak suka dengan konsep bersahabat dengan Min Hye. Tapi menurutnya jika diuntungkan, mengapa menolak? Esok harinya Min Hye mengadakan bazar produknya. Ari yang datang disambut hangat oleh Min Hye dan diajak berfoto bersama, membuat para member Gabin Society kebingungan karena mereka terlihat akrab. Hyeon lalu menghampiri Ari dan meminta maaf atas kejadian tempo hari. Dia merasa senang karena dapat bertemu dengan Ari kembali. Mendapat telepon, Hyeon pun meninggalkan Ari. Ari dihampiri followersnya dan menanyakan brand yang dikenakan oleh Ari. Ari berujar bahwa ini hanya sisa ekspor yang dibelinya di pasar. Namun followersnya menduga bahwa ini amat mahal karena sangat stylish ketika dipakai oleh Ari. Dihampiri Min Hye, mereka pun berfoto bersama. Selepas acara dengan arogan, Min Hye menyuruh Ari untuk ke parkiran. Ari lalu membantu Yurang membereskan hadiah milik Min Hye. Di kamarnya, Ari kaget karena pengikutnya naik drastis. Esok harinya dia pergi bersama Jong Sun ke tempat amal yayasan milik Hyeon. Disambut oleh Hyeon yang mengantarnya ke stand milik Ari. Melihat dengan seksama ruangan yang penuh dengan stand merek Mehong, Min Hye lalu menghampirinya dan menyatakan bahwa dia tidak menyuruh Ari untuk membuka lapak, tapi datang ke sini untuk membereskan barangnya. Menurutnya barang-barang yang Ari bawa seperti sampah. Ari lalu pamit pergi membawa bawaannya dan terjatuh. Saat itu Jung Kyung menghampirinya dan menawarkan bantuan. Di luar, Ari dihampiri oleh supir Jung Kyung. Ari diminta supir untuk mengantarnya sampai ke rumahnya atas perintah bosnya, yaitu Jun Kyung. Di kamarnya Ari melongo karena secara melesat follower Ari bertambah pesat. Ari lalu mengunggah foto hitam dengan kalimat uraian jangan menyukai unggahannya dan meminta untuk pergi menyukai akun para princess menjadi dayangnya. Membuat follower IG-nya meledak dan para netizen menyimpulkan bahwa kalimat itu adalah sindiran untuk Gabin Society. Ibu Ari memberitahu Ari akan kesalahannya karena melalui unggahan misterius Ari, followersnya berkurang drastis. Mengetahui hal itu, Ari pun mengelongok tak menduga. Berada di ruangan Sung Hyuk, Ari dihujat Min Hye. Begitupun dengan Sung Hyuk yang menyatakan Ari kehilangan 3.000 followernya dalam semalam akibat curhatan pahitnya. Ari pun banyak hujatan dari netizen dan diperlihatkan akun haters Ari. Namun menurut Sung Hyuk ini adalah baru permulaan. Yura menginformasikan Min Hye mengenai kasus viral Gabin Society yang tidak disukai para netizen ibu-ibu yang mendukung penuh unggahan Ari. Di minimarket, Ari melihat followersnya mendadak naik drastis berkat para koalisi netizen ibu-ibu yang mendukung unggahannya. Ari pun berterima kasih kepada akun anonim BB Famous karena telah membantunya mengunggah unggahan viralnya di akun komunitas ibu-ibu yang membuat para netizen ikut mendukungnya. Hyeon mengunjungi Chae-hye yang curhat karena stres dibuatnya. Melihat akun Jun Kyung mengikuti satu akun yaitu Ari, bahkan akun dia pun tidak diikutinya. Membuat Hyeon pun terdiam dalam kaku. Bertemu dengan Jung Kyung, Ari menyatakan dia telah mencabut tuntutannya karena sadar diri tidak mungkin melawan konglomerat seperti Jung Kyung. Jung Kyung pun menyimpulkan, tapi Ari tidak mengalah terhadap member Gabin Society. Memberitahu Ari bahwa dia sudah memfollow Ari dan menyukai unggahan Ari.
membuatnya penasaran kemenangan seperti apa yang akan didapatkan Ari. Ari pun menyatakan dia merasa dikuntiti. Jung Kyung berujar temui dia beberapa kali maka Ari akan menyukainya. Rumor kencan Jung Kyung dan Ari pun viral, membuat Ari semakin terkenal dan laris manis dengan jobnya. Dalam acara peluncuran produk Hue Cosmetic milik Jung Kyung, para selebgram yang datang termasuk Ari yang dibuat Min Hye iri. Karena Ari datang dibayar sementara dia tidak. Di dalam, Chaehae dihampiri selebriti Yoonwoo yang disambut ramah oleh para Gabin Society. Melihat Ari, Yoonwoo pun pergi menemuinya dan menyapanya dengan ramah. Dari atas, Jung Kyung diingatkan Hyun jangan mempermainkan Ari karena dia orang baik. Namun Jung Kyung berujar bahwa dia tidak main-main karena tahu Ari orang baik dan membuatnya tertarik. Berfoto bersama dan hendak mengunggahnya, Ari dikagetkan dengan followersnya yang mencapai 100.000. Yoonwoo lalu dihampiri Chaehae yang melempar anggur, merasa diabaikan oleh Yoonwoo karena adanya Ari. Chaehae lalu memurkai Ari. Saat itu Hyun datang mengingatkan Chaehae untuk jaga sikap karena semua kamera ponsel tertuju padanya. Hyun lalu meminta Yoonwoo untuk mengganti pakaiannya yang kotor yang ada di mobilnya. Di kediamannya, ibunya dibuat terkesan akan sponsor yang mengirimkan barang banyak sekali. Begitupun dengan adiknya yang libur dinas wamil melongo karena kakaknya amat sukses menurutnya. Ari pun pergi berpamitan karena ia ada meeting mendesak. Di antar Jongsun, Ari bertemu dengan Jung Kyung yang tidak terima karena Ari mengajak temannya. Beralasan temannya belum makan siang, Jung Kyung lalu meminta Jongsun untuk makan di tempat ini sendiri. Sementara dia mengajak Ari untuk pergi. Sampai di kediaman Jung Kyung, Ari terdiam karena pelayan membukakan sepatu Jung Kyung penuh dengan perjuangan. Saat makan, Ari pun terus terang bahwa dia menolak Jung Kyung karena kehidupan seperti Jung Kyung bukanlah yang dia mau dan tidak akan membuatnya nyaman. Ari pun lalu pergi pamit. Memfollow IG Ari, Hyun menyukai semua unggahannya. Min Hye mengetahui Hyun memfollow Ari memurkainya dalam kesendiriannya. Menemui Angela, Ari disambut hangat oleh Angela mengajaknya untuk berbaikan. Di kamarnya, akun anonim Bebe Famous memberitahunya lewat DM mengenai kehidupan anggota Gabin Society yang membuat duplikat barang mehong. Pergi ke pasar induk pakaian, Ari memilih pakaian dan memberi brand dia. Diedit oleh adiknya, Ari pun memerintahkan adiknya agar gambarnya sempurna karena dia akan mempromokan lewat unggahannya. Ari lalu mendapat undangan dari Angela bahwa Chaehae mengundangnya untuk berdamai. Namun saat Chaehae tiba, dia amat murka karena melihat Ari. Ditegaskan bahwa ia tidak ingin berdamai dengan Ari. Ari pun lalu keluar, dia dikejar oleh Angela memintanya untuk masuk kembali. Ari pun melongo saat masuk dan melihat kondisi Chaehae yang sudah teler. Memeriksa koper yang berisi narkoboy. Chaehae yang berfoto dan mengunggah lewat akun IG-nya diketahui oleh Hyun yang sedang berbincang dengan suami juga Jung Kyung. Bergegas mereka ke TKP, Chaehae berada. Sampai di TKP, Hyun mencari ponsel milik Chaehae hendak menghapus unggahannya. Kala itu Ari keluar dan bertemu dengan Jung Kyung yang mengerti bahwa Ari sepenuhnya menolaknya karena ingin ke tempat seperti ini. Mereka lalu ke dalam. Saat tahu salah satu lelaki yang abok narkoboy tak bernafas hendak menghubungi polisi, telepon Ari dilempar oleh Taejon yang menyuruh mereka untuk pergi keluar tanpa CCTV dan dia akan mengurusnya. Sampai di kediamannya, Ari dikejutkan dengan pesanan atas produknya dengan 3.000 pesanan, membuat ibu Ari pun antusias. Di outletnya, Min Hye meminta suaminya agar mengecek yang terjadi semalam di klub karena Chaehae menghapus foto yang diuploadnya, menunjukkan foto yang di print screen olehnya. Min Hye berujar ada Ari juga di sana. Mengobrol bersama Hyun, Ari berujar tidak akan melaporkan kejadian semalam ke polisi karena menurutnya dia tidak ingin terjebak dengan masalah yang seharusnya bukan menjadi masalahnya. Hyun pun berterima kasih kepada Ari. Saat itu Taejon datang bersama Jung Kyung. Taejon langsung menyerahkan berkas dengan tidak sopan meminta Ari untuk menandatanganinya. Namun Ari tidak mengerti maksud dari Taejon. Taejon berujar, Ari tidak perlu membaca isinya, hanya menyebutkan berapa nominal yang Ari minta. Dan Ari harus tutup rapat mengenai kejadian tadi malam. Ari pun dengan tegas menolak, menurutnya untuk apa mengancamnya, karena seharusnya yang bersalahlah yang harus meminta maaf kepadanya. Taejon lalu menguraikan kasta rendah Ari di mata dia yang tidak selevel dengannya. Jung Kyung meminta Taejon berhenti, karena itu tindakan yang rendahan dan dia menarik Ari untuk keluar bersama.
Di lift, Ari menolak untuk pergi diantar Jungkyung karena menurutnya dia tidak ingin bersama Jungkyung sedetik pun. Jungkyung pun lalu ngibrit membawa mobilnya ke depan gedung, menghampiri Ari kembali untuk menarik ucapannya. Karena menurutnya 1 detik bersamanya, Ari akan merasa aman. Momen romantis itu terlihat oleh Hyun dan juga Taejon. Menemui Jae menanyakan foto Chae-hye yang sempat diunggah. Myungho diinformasikan bahwa Chae-hye memang suka abok, tidak tahu diri itu hanya foto saat abok berat. Bahkan Jae pernah melihat Chae-hye melepas pakaiannya saat abok akut, membuat Myungho pun percaya. Sementara itu menjalani bisnis bajunya, Ari pun semakin populer, pakaiannya diminati oleh para netizen. Menemui Seunghyuk yang menyuguhkan kontrak kerjasama dengan berbagai produk, namun Ari menolak. Menurutnya dia ingin menjadikan brand Ari sebagai brand seutuhnya. Seunghyuk pun mengingatkan Ari karena itu adalah jalan yang sulit. Pergi ke pasar induk, Ari kehabisan barang yang ia pesan. Penjual akhirnya jujur bahwa semua barang diborong oleh Bestarum. Sampai di kediamannya, ibunya kewalahan karena barang diretur semua, membuatnya sedih tak menduga. Mendapatkan informasi lewat anonim BB Famous yang andalannya bahwa Bestarum dimiliki oleh wanita dulunya berprofesi sewaan. Dengan tekad kuat, Ari menemui Yuri, pemilik Bestarum. Menyatakan jangan curang bila berbisnis, sportiflah bila ingin bersaing. Hendak pergi, Yuri menyatakan pantas saja Min-hye memintanya untuk menginjak Ari karena Ari memang tidak tahu diri. Meninggalkan Ari hendak bermain poker, Ari duduk di kursi kosong, hendak ikut bermain dengan menunjukkan segepok uang. Yuri pun memperbolehkan Ari untuk bermain. Melihat Ari seperti bermain judi, Yuri mengultimatum Ari bahwa ini bukan taruhan uang. Namun Ari menyatakan dia akan membayar senilai harga tubuh Yuri. Itulah cara Yuri menjadi sukses dengan memiliki mucikari dan klien public figure. Dibukalah kartu milik Ari yang dinilai kecil bernilai 5 juga 2. Sementara Yuri, As dan juga King. Namun bisa dikalahkan oleh Ari yang bertaruh besar sehingga kartu menjadi 6 high strike. Yuri pun tak habis pikir karena Ari mengalahkannya dengan kartu buruk. Keluar merasa pusing karena masih tak menyangka akan keajaiban tadi. Ari dihampiri mantan karyawan ayahnya, yaitu Gyeongbei. Mengajak ibu Ari dan adiknya juga Jeonsun ke pabrik milik Gyeongbei. Membuat ibu Ari terkejut karena pabrik yang dimiliki Gyeongbei amat besar. Ari menemui mantan bosnya yang bangkrut karena setelah viral produknya harus membayar pajak segudang. Ari pun berniat menjual barang yang tersisa. Sementara itu para Gabin Society mengetahui akun Ari lenyap tanpa postingan baru, membuat mereka riuh dalam senang. Bergaya nyentrik memasuki kamar hotel, Angela dibuat kaget dengan keberadaan Ari yang ternyata menyewanya. Ketahuan dia mendapatkan upah dari menyewakan badannya, Angela membungkam Ari dengan menyerahkan kursi antrian depan Pesenso Balmain. Melihat suaminya pulang dan bergegas mandi, Yurang memeriksa tas suaminya. Diketahui olehnya terdapat perjanjian rahasia antara suaminya juga Taejo dalam kasus korban di klub. Para member Gabin Society menghadiri Pesenso Balmain. Begitupun Ari duduk cantik di kursi milik Angela, berseberangan dengan Jungkyung yang fokus memperhatikannya. Selesai acara, Ari pun menghampiri Choi Boom dan memberinya sebuket bunga. Choi Boom berterima kasih dan Ari meminta Choi Boom untuk memotret bersama. Melihat outer milik Ari, sama seperti miliknya, Choi Boom pun kagum akan outfit mix and match Ari. Sampai di kediamannya, Min-hye murka melempar outernya. Suaminya mengultimatum bagaimana pakaian semahal ini bisa dengan mudah dilempar seperti barang tak berharga. Min-hye berujar bahwa pakaian Ari tadi lebih mahal dari miliknya ini. Bahkan ia kesulitan memilikinya. Di ruang Seunghyuk, Ari berterima kasih karena sudah meminjamkan baju keluaran terbaru Balmain. Seunghyuk bersyukur karena dia mendapatkannya dari Jepang. Alhamdulillah bisa tepat waktu dipakai oleh Ari. Melihat postingan Choi Boom, Yuri menghubungi Min-hye bahwa Ari tidak pernah mundur. Melalui brandnya yang dibantu dipromosikan Choi Boom, model utama Balmain, Ari pun mengalami orderan drastis dan sekilas brand Ari sukses besar. Bernegosiasi mengajak kerjasama produk kosmetik, Jungkyung menyatakan dia mengkhawatirkan Ari, namun dia menolak kerjasama ini. Ari meminta Jungkyung meninjau proposalnya terlebih dahulu,
Namun Jung Kyung meminta maaf dan mengecup bibir Ari. Berhasil bekerja sama dengan perusahaan Jung Kyung, Ari pun berhasil membuka outlet brand dirinya dan berhasil menyewa rumah yang mehong, membuat adik dan ibunya bahagia. Hendak menghadiri pesta, adik Ari hampir menabrak seorang wanita. Ari turun dari mobil menghampiri wanita itu, namun wanita itu tidak menghiraukannya. Dia lempeng pergi. Di dalam, Minhye diinterview oleh para pewarta, namun pewarta mengalihkan kameranya saat Ari datang. Melihat Choi Bo menghampiri Ari dan swap foto bersama, membuat member Gabin Society amat murka. Ari lalu menghampiri Gabin Society, menyindir bahwa levelnya sudah berbeda dengan Gabin Society. Terpampang nyata pengikutnya lebih banyak ketimbang mereka. Pamit undur diri, Ari dikejar oleh Chae-hye yang terjatuh dan menumpahkan anggur ke gaun Ari. Berada di lantai 2, disapa oleh Taejun, Ari pun terdiam melihat kegaduhan wanita yang hampir ditabrak adiknya, meminta kejelasan kematian kakaknya. Mengetahui hal itu, Taejun meminta Jae-woo untuk membereskan wanita ini. Hal ini terlihat oleh Hyeon dan juga Jung Kyung yang menarik Ari untuk bergegas keluar. Hyeon mempertanyakan kebenaran yang terjadi pada suaminya. Hal itu terlihat oleh Minhye. Dalam mobil memegang erat Ari, meminta Ari agar membutuhkannya suatu saat nanti, seperti halnya dirinya yang membutuhkan Ari. Akun anonim BB Famous menghubungi Ari lewat DM. Dia pun nyerocos bahwa Ari melupakannya setelah tenar. Ari menjelaskan bahwa ia mengirimkan DM berkali-kali namun tidak digubris. Anonim BB Famous menyangkal tidak ada DM dari Ari, menyatakan bahwa Ari sedang star syndrome. Ari lalu menegaskan bahwa harus tahu identitas akun anonim BB Famous ini. Seketika anonim BB Famous langsung offline. Dari luar, Rolla memperhatikan Ari yang sibuk. Dia lalu masuk outlet Ari dan memperkenalkan diri kepada Ari. Berujar dia datang untuk membantu Ari, membuat Ari pun gerung. Diyakinkan Rolla, Ari cocok untuk sukses dan dia adalah penggemar Ari. Seketika Ari kaget dan mencocokkan bahwa Rolla adalah pemilik akun anonim BB Famous yang merupakan penggemarnya dan selalu membantunya. Saat sendirian, Ari menanyakan kepada Jeongsun mengenai Rolla. Jeongsun yang selalu tahu berita mengenai selebgram berujar bahwa Rolla dan Binimom awalnya berteman baik dan Binimom yang memasukkan Rolla ke Gabin Society. Rolla amat dihormati oleh Gabin Society karena penampilannya terlihat mehong dan fancy. Namun faktanya Rolla tidak benar-benar kaya. Barang yang dikenakan Rolla adalah sewaan. Kala itu Binimom yang berkunjung ke kediaman Rolla yang amat sederhana diam-diam merekam dan menyatakan bahwa Rolla penipu membuat gaduh dunia maya. Mengetahui fakta kondisi kehidupannya terungkap, Rolla pun menyebarkan pembicaraannya dengan Binimom mengenai Gabin Society, membuat mereka berdua pun lenyap. Sementara itu, Taejun riweuh dengan viralnya korban dari pesta narkoboy adiknya. Hyeon menghampiri Chae-hye memintanya untuk hiatus dulu dari sosmed. Di bar, Jae melapor kepada bosnya bahwa penyebar berita bukanlah adik korban. Belum diketahui siapa orang yang menyebarkan berita viral itu. Taejun pun meminta bawahannya untuk menyelidiki tentang Ari. Di bandara, Ari menyambut Jang Wei yang akan berkolaborasi dengan brand miliknya. Melihat-lihat kondisi pabrik milik Ari, Jang Wei meminta pasokan 1 juta potong, membuat Ari tidak bisa menyanggupi. Namun saat itu Gyeong Bae memutuskan bahwa mereka disetujui dengan permintaan dari Jang Wei. Di kediamannya hendak pergi dengan gerombolan kopernya, Hyeon kecewa terhadap suaminya karena melindungi skandal adiknya menewaskan orang lain tanpa memberitahunya. Tidak terima pernyataan istrinya, Taejun pun memurkahi istrinya ngamuk sejadi-jadinya. Kembali ke outletnya, Ari memergoki Jeongsun tengah mempromosikan produk yang ditolaknya dari Pak Ju. Jeongsun lalu mempertanyakan apa dosanya mencari keuntungan dari kesuksesan sahabatnya. Esok harinya, Heonsu dari kepolisian mendatangi Ari, menginterogasinya terkait kematian yang kemungkinan ada kaitannya dengan kasus narkoba yang beredar viral di internet. Ari pun menyatakan dia akan menceritakan semuanya esok hari nanti karena kini dia ada schedule yang tak bisa diubah. Hendak melakukan live streaming launching produknya kolaborasi dengan Zhang Wei, Ari dibuat dagdikduk karena polisi yang mengingatkannya tentang kasus viral narkoboy. Live streaming pun dimulai dengan penuh kepercayaan diri. Ari memperkenalkan Zhang Wei yang kolaborasi dengannya, namun semua kebingungan karena penonton terus naik, tapi penjualan produk baru 50.000. Seketika semua dibuat rusuh karena mereka mempersiapkan 1 juta produk. Ari menjadi kurang fokus saat live streaming. Sementara Zhang Wei meminta live streaming ini dihentikan.
Seketika Ari bengong tidak tahu maksudnya. Zhang Wei lalu menjelaskan karena semua produk telah terjual habis. Membuat ricuh bahagia semua yang berada di sana. Hari berbeda pergi ke kantor polisi. Ari menceritakan kepada Hyun-soo fakta saat dirinya pergi ke klub dan melihat ada pesta narkoboy, juga adanya kecelakaan. Namun pimpinan kepolisian yang mengetahui kejujuran Ari, dia menghubungi Taejon dan melaporkan semuanya yang ia ketahui. Hyun-soo secara mendadak dimutasi masuk tim investigasi daerah. Akun anonim BB Famous menghubungi Min-hye lewat DM. Mereka pun bekerja sama akan menjatuhkan Ari dengan mudah. Berpesta pora dalam kesenangan luar biasa, Ibu Ari dikabari Jong-sun mengenai berita viral dari akun haters yang mengungkapkan DM Ari dengan akun anonim BB Famous yang menginformasikan segala kelemahan Gabin Society yang pada akhirnya mendongkrak elektabilitas Ari. Namun saat sukses, Ari melupakan akun anonim BB Famous ini. Membuat para netizen pun menghujat Ari. Ibunya lalu menghubungi Ari terkait berita viral ini, membuat Ari terkejut karena pengikut IG-nya pun melonjak turun. Bersama Jung Kyung, Ari minta diantar ke tempat Rolla, menuduh Rolla bahwa dia pemilik akun anonim BB Famous yang mengkhianatinya. Namun Rolla hanya tertawa, menurutnya dia baru saja mengikuti akun anonim BB Famous itu. Mengingatkan Ari, orang di dunia ini tidak suka melihat orang sukses, jadi bisa saja orang yang di samping Ari yang melakukannya. Dua atletnya Min-hye didatangi Taejon yang mengetahui bahwa Min-hye lah yang mengunggah berita viral korban pesta narkoboy. Min-hye berujar bahwa dia hanya ingin menjatuhkan Ari dan meminta maaf, tidak berniat merugikan Taegang. Taejon menyatakan bahwa dosa Min-hye tidak bisa dimaafkan hanya dengan berlutut. Di tempatnya, Ari menyiarkan live streaming klarifikasi mengenai berita viral akun anonim BB Famous dan juga dirinya. Membenarkan bahwa dirinya berkomunikasi lewat DM dengan akun anonim itu. Namun sebagian besar telah dimanipulasi. Ari hendak menunjukkan percakapan asli dirinya dan akun anonim BB Famous. Saat itu Jeong-sun menyatakan bahwa Min-hye melakukan live streaming dan terlihat mengakui bahwa ia mengunggah berita viral pesta narkoboy di klub. Menjelaskan bahwa dia sakit hati kepada Ari yang mengetahui fakta dirinya tidak berasal dari keluarga yang kaya raya. Tidak bisa menyembunyikan lagi, Min-hye berujar bahwa Ari memakai narkoboy. Dan meyakinkan bahwa apa yang diungkap akun anonim BB Famous seutuhnya adalah benar. Karena menurutnya Ari bisa melakukan lebih dari itu. Seketika Ibu Ari pun tak terima dan Ari pun hanya bisa terdiam beku melihat hujatan komentar dari netizen. Esok harinya Hyun meminta suaminya untuk tidak bertingkah sesuka hatinya. Dia tahu apa yang dilakukan oleh Min-hye adalah ancaman dari suaminya. Taejon namun menegaskan bahwa tidak ada yang bisa melawannya termasuk istrinya. Melihat tingkah suaminya semakin di luar nalar, Hyun menyatakan dia akan berhenti sampai di sini. Saat itu Jung Kyung datang melemparkan surat tuntutan atas pencemaran nama baik Ari kepada Taegang. Menurutnya Taejon lupa bahwa dia juga ada di klub saat itu dan bisa menjadi saksi. Sementara itu Gyeongbae dibuat bingung dan menghubungi Ari karena menerima barang returan barang yang banyak sekali. Hendak pergi, namun adiknya memberitahu bahwa tim cyber kepolisian berhasil menangkap akun haters Ari. Sampai di kantor polisi, Ari termenung melihat Jong-soo yang ternyata pemilik akun haters yang selama ini dia cari. Adik Ari pun Dusung merasa kaget karena Jong-soo menikam kakaknya dari belakang. Ari seketika pergi namun dikejar oleh Jong-soo yang meminta maaf. Ari menyatakan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak peduli dengan banyaknya hujatan dari orang yang dia tidak kenal, tapi sekarang dia bingung harus bagaimana. Jong-soo menjelaskan bahwa awalnya dia senang melihat Ari sukses, namun lama-kelamaan dia merasakan iri dan merasa kecil di samping Ari. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Jung Kyung yang menyetir dia ditabrak, membuatnya luluh lantah. Sampai di rumah sakit, Jung Kyung mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit. Hyun menunggu Jung Kyung dihampiri oleh Ari yang terlihat bersedih. Ari mendapatkan fakta pahit kembali berada di kantor polisi. Ibunya menangis karena Gyeongbae meniadakan diri meninggalkan surat permintaan maaf. Di kantornya, Hyun didatangi Taejon yang melempar surat perceraian permintaan dari Hyun. Taejon tak terima karena dia diperlakukan begitu. Hyun lalu berujar bahwa dia akan menggantikan Jung Kyung melaporkan ke polisi apa yang dia lihat di klub. Dengan lantang, Taejon berujar dia pun akan mengungkap kasus korupsi mertuanya selama ini, yang menjadi anggota dewan dan mungkin tidak akan menjadi mertuanya lagi. Berada di rumah sakit menunggu pujaan hatinya, Ari pun menyadari betapa besarnya perasaan Jung Kyung untuknya. Dia pun meminta maaf atas semua yang terjadi.
Melihat Ari di balkon, Hyun menghampirinya. Ari menyatakan dia sudah tak sanggup lagi melihat orang lain terluka. Hyun mengingatkan agar Ari bertahan harus melihat pengorbanan Jungkyung untuk Ari. Sendirian mengendarai mobil, Ari pun menceburkan diri ke laut bersama mobilnya dan dinyatakan meninggoy. Namun setelah dinyatakan meninggoy selama 3 bulan, Ari melakukan siaran langsung. Dia pun menceritakan awal mula menjadi seorang selebgram. Menceritakan mengetahui cara instan menjadi selebgram yang terinspirasi dari ocehan Bini Mom yang memurkai Min Hye karena membuangnya setelah lama menjadi parasit baginya. Dia pun berniat menjadi terlihat dan diakui. Para selebgram Gabin Society pun berkumpul melihat live streaming Ari yang menurut mereka seharusnya ia sudah tiada. Mengapa bisa-bisanya live streaming? Min Hye berujar ini adalah rekayasa, kemungkinan Ari merekam sebelum dia tiada. Hyun datang ke ruangan yang menyatakan bahwa tidak mungkin hantu membalas komentar secara streaming. Dalam streamingnya, Ari mengutarakan bahwa ia ingin mengungkapkan kebenaran rahasia dari dunia dan jati diri sebenarnya seseorang yang mungkin sedang gemetar menyaksikannya. Menjelaskan kembali bahwa follower yang dilihat netizen bisa dipesan melalui transaksi jual beli. Di kantor polisi pun mendapatkan telepon dari pelapor mengenai selebgram Ari yang sudah meninggal 3 bulan tengah streaming. Membuat polisi pun keheranan akan laporan itu. Termasuk Hyun-soo yang mengetahui hal itu pun berpikir keras. Mendatangi outlet Min Hye, Hyun-soo menanyakan terkait Ari. Min Hye mengungkapkan setahunya yang dilakukan Ari adalah tipuan. Sementara itu di parkiran, Hyun dihampiri oleh para member Gabin Society karena tahu bahwa Hyun melapor ke polisi akan kemunculan Ari. Hyun menyatakan dirinya harus tahu apa yang terjadi sebenarnya. Namun menurut Chae-hye itu semua palsu karena Ari pandai memanipulasi orang. Penyelidikan polisi sampai ke media, di mana media pun ricuh meminta penjelasan mengenai fakta kasus narkoba yang ditutupi oleh Taegang. Taejon tidak menjelaskan apa-apa, dia hanya menghindari awak media. Di kediamannya, suami Yurang didatangi polisi yang hendak menggeledah atas kasus Taegang. Di sel, Min Hye menjenguk ibu Ari. Saat itu, ibu Ari mengamuk kepada Min Hye yang tahu bahwa Min Hye lah yang melaporkan penggelapan pajak sampai dirinya di penjara. Polisi lalu menemukan IP Ari mengerahkan personil ke lokasi. Begitupun dengan tim Taegang yang mengetahui lokasi Ari diperintah oleh Taejon untuk memusnahkan Ari. Namun Jungkyung yang mendapatkan lokasi tepat IP Ari, dia pun bergegas mendahului mereka, meminta Ari untuk membukakan pintu. Sementara itu polisi memergoki geng Taegang. Saat berhasil membuka pintu, Jungkyung dibuat kaget karena orang yang live streaming adalah Jongsun, bukan Ari. Di ruangan busuk penuh dengan sampah, Ence, seorang pekerja di tempat pijat yang ternyata pemilik akun anonim BB Famous yang selama ini dicari Ari, merasa senang karena Ari telah lenyap. Namun dia pun mempertanyakan apakah Ari memang sudah mati. Di ruang atasannya, Hyun-soo menjelaskan bahwa live streaming Ari itu memakai kecerdasan buatan untuk mengubah wajah dalam video. Menginterogasi Duseng yang menyatakan tidak tahu apakah kakaknya meninggoy atau tidak. Begitupun dengan Jeong-sun yang diinterogasi dan menyatakan tidak tahu apakah Ari sudah meninggoy atau belum. Sementara itu, Min Chan, suami Yurang, telah ditangkap membuat klarifikasi bahwa dia hanya diperintah oleh Taejon dari Taegang. Pengakuan Min Chan membuat Chae-hye menjadi tersangka. Dan dia pun dibekuk karena kasus pesta narkoboy. Sementara itu, Angel diketahui suaminya ternyata menjual diri, ditinggalkan suaminya yang merasa jijik. Gina pun membuat klarifikasi, membenarkan barang-barang KW yang dijualnya selama ini, meminta maaf kepada para netizen terhormat. Para karyawan pemijat langganan Gabin Society pun bergosip. Mereka merasa puas karena pada akhirnya Gabin Society jatuh satu persatu. Terdengar oleh Ence yang menyimak gosip rekan kerjanya. Taejon yang diinterogasi Hyun-soo menyatakan bahwa dia hanya mengantar orang sakit ke rumah sakit. Kesalahan pesta narkoboy murni adalah kesalahan adiknya Chae-hye. Dialah yang harus bertanggung jawab. Menghubungi Jae-hoon di toilet namun tidak mendapatkan respon. Diberitahu Jungkyung yang menghampiri Taejon bahwa Jae-hoon bawahannya tengah mendampingi Jae-i diinterogasi atas kasus percobaan peniadaan Jungkyung. Menginformasikan bahwa Jae-hoon tengah mengamankan lisensi pengacaranya di ambang kehancuran Taegang. Taejon seketika melongo karena Jungkyung tampak masih gagah. Sebagai pengacara Jae-i, Jae-hoon menyatakan kepada polisi bahwa kliennya mengakui segala perbuatannya. Hal itu atas perintah Taejon dari Taegang. Meminta keringanan atas kasus kliennya. Di tempat berbeda diketahui oleh Ence dia akan memijat Hyun dan tiba di ruangan pijat, Ence hendak memijat Hyun.
Dengan ramah, Ence bertanya pijatan apa yang diinginkan oleh Hyun, menanyakan apakah air yang digunakan sudah cukup hangat. Namun tidak ada jawaban apapun. Ence dengan songong berujar nyolot, jika ada orang yang bertanya setidaknya jawab. Diketahuinya itu adalah Hyun, namun saat membuka masker juga topi terlihat oleh Ence itu adalah Ari, yang ternyata masih hidup. Menyatakan bagaimana rasanya melihatnya secara langsung, wahai akun anonim BB Famous. Ence langsung kabur pergi, dia membuka lokernya, hendak membawa tas mehongnya. Namun Ari menyergapnya bersama Hyun. Rasa pengejutnya muncul, Ence pun berujar bahwa dia tidak terima akan kehedonan para selebriti. Ence pun lalu terjun dengan santai. Masih syok dengan situasi tadi, Ari dikagetkan dengan Jung Kyung yang menghampirinya. Hyun pun pamit pergi, sementara Ari tak menyangka bahwa pujaan hatinya berada di hadapannya dengan gagah. Mereka pun melepas rindu dengan berpelukan. Setelah keluar dari penjara, Ibu Ari senang karena bisa kembali ke rumah mungilnya. Sementara itu, Ari melihat kondisi kediaman Ence yang penuh dengan runtah. Melihat perangkat yang digunakan Ence untuk menghujatnya. Dihampiri oleh Hyun yang menemaninya menyatakan tempat ini terasa menyedihkan. Hyun lalu memperlihatkan akun lovers Ari sebanyak 3 juta lebih pengikut mendukung akun ini. Ari pun diberi semangat oleh Hyun untuk kembali lagi. Dan semangat dari Hyun itu menjadi akhir dari drama selebriti. Popularitas membuat hidup seakan sulit memiliki privacy. Hal-hal yang seharusnya untuk urusan pribadi jadi bisa dikonsumsi siapa saja. Namun popularitas dapat menjadi sebuah prestasi dengan memerhatikan mana perilaku yang bisa memberi pengaruh baik dan tidak pada orang lain. Terima kasih yang sudah setia menyimak Suara Cece. Jangan lupa subscribe. Cece undur diri. Bye.